Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Seperti biasa rekan trader, kita udah memasuki hari Kamis, hari yang sangat luar biasa. Berbagai perkembangan terkini dari dunia trading, dari dunia forex selalu datang secepat kilat menghampiri rekan trader semuanya. Oleh karena itu, saya Maurits bersama Amarket selalu memberikan informasi yang terbaik, memberikan analisa yang terbaik untuk rekan trader semuanya agar setidaknya ada pegangan buat rekan trader sebelum masuk open posisi di dunia trading. Oke rekan trader, seperti biasa saya akan membawakan analisa harian kita pada hari ini dan saya berharap semoga rekan trader bisa menyaksikan analisa ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Saya ingin supaya channel YouTube punyanya Amarket yang selalu saya bawakan ini berkembang dan terus berkembang supaya bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Rekan trader semuanya, memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Kamis ini kita akan melihat dan mereview dulu apa saja yang terjadi pada hari kemarin. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Saya kemarin memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan naik sampai ke 102. Rupanya dia menembus, malahan di analisa saya bukan cuma 102, di 102.511 ya, awalnya 102.215. Rupanya dia menembus sampai 102.251. Setelah itu dia sedikit mengalami pelemahan dan hari ini dia melanjutkan lagi pergerakan naik. Untuk Euro USD rekan trader seperti biasa saya kemarin memprediksikan bahwa 1.09608 adalah nilai terendah, tapi saya juga memberikan sedikit masukan bahwa sampai bisa terjadi kemungkinan turun sampai nilai terendahnya itu di 1.09236 dan rupanya dia menembus level tersebut ya. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling ini luar biasa. Saya bilangnya agak sedikit naik ya, tapi rupanya kelemahan. Salah saya analisa, dia turun menembus rentang harian yang saya buat 1.27644 malahan sampai di 1.27336 menembus terus jatuh ya. Untuk untuk gold rekan trader bisa lihat. Saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun rekan trader sampai ke 143. Rupanya dia tenggelam rekan trader. Tenggelam sangat dahsyat sampai bisa menembus 1932 dan hari ini ada sedikit stagnan sebelum dia akan mencoba naik lagi. Untuk USD yen Jepang rekan trader, kemarin saya memprediksikan bahwa USD yen Jepang ini dia ini akan bergerak naik sampai ke 143.332. Dan apa yang terjadi rekan trader? Benar, dia naik sampai ke 143.332. Oke rekan trader, ini adalah analisa kita kemarin. Jadi pada prinsipnya selain pound sterling, yang lain-lainnya pada gold semuanya ya. Oke, untuk tema kita hari ini rekan trader, saya akan membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa, di mana tema ini tentang tenaga kerja Amerika positif. Emas turun lagi. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lihat rekan trader, karena kalau kita lihat di sini rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan ya. Saya akan memberikan sedikit. Nah, ini dia. Rekan trader lihat bagaimana pergerakan emas kemarin dia bisa turun, di mana saya menganalisa kalau sedikitnya pelemahan paling terendah itu di 1943, rupanya dia turun sampai ke 1932 ya. Dan hal ini dipengaruhi rekan trader oleh kalender ekonomi terutama pada hari kemarin ya. Dan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi pada hari kemarin sangat luar biasa, di mana kalender ekonomi pada hari kemarin itu terdapat perubahan tenaga kerja non pertanian yang positif. Akibat positifnya perubahan tenaga kerja pertanian non pertanian ya, ADP yang positif membuat bagaimana terpuruknya emas pada hari kemarin. Dan kita lihat apakah hari ini emas bisa naik lagi, karena hari ini ada klaim pengangguran awal, indeks manajer pembelian, dan bisa mempengaruhi nilai dolar Amerika. Apakah dia bisa menekan nilai dolar Amerika sehingga bisa membuat emas ini naik? Kita akan saksikan bersama-sama rekan trader, karena kalau kita lihat di sini rekan trader,
bagaimana emas ini mengalami pelemahan yang sangat dahsyat ya, dan itu pun juga ya terus terang diakibatkan karena bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan rekan trader. Pada prinsipnya rekan trader, apa yang terjadi pada emas kemarin itu adalah imbas dari penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Dengan data-data perekonomian yang sangat positif dalam 3 minggu terakhir ini, semakin membuat harga emas ini tertekan. Ya, semakin membuat harga emas ini tertekan, dan sekali lagi rekan trader, pada hari ini akan ada news yang sangat luar biasa telah saya sampaikan buat rekan trader semuanya ya. Dan puncaknya ini akan ada news itu pada hari esok. Saya bilang bahwa emas mungkin hari ini dia akan bisa turun lagi, malahan saya membaca di sebuah artikel memprediksikan bahwa emas ini dia punya kemungkinan turun sampai ke 1915. Ya, 1915 artinya kemungkinan turun jauh lagi, dengan estimasi bahwa dolar Amerika akan mengalami penguatan rekan trader, dengan estimasi ya. Karena kalau kita lihat rekan trader di sini, kita lihat bahwa dolar Amerika pun juga secara tendensi mingguan ya. Rekan trader bisa lihat di sini tendensi mingguan dolar Amerika ini masih menguat loh. Dia masih menguat ya. Dan saya bilang bahwa dolar Amerika ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke 103.044. Tapi kalau seumpamanya dia tidak bisa naik, minimal kalaupun dia naik ya mungkin hari ini atau besok, dia mungkin kalau dia bisa naik sampai menembus level 102.27741, tidak tertutup kemungkinan besok emas itu, artinya kan emas akan turun hari ini ya, tidak tertutup kemungkinan kalau besok non farm payroll membuat harga ini pada turun semua, terutama dolar Amerika, dia bisa membuat pergerakan emas ini turun semakin dahsyat lagi rekan trader. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa dengan adanya data tenaga kerja yang positif pada hari kemarin membuat emas melemah. Apakah pelemahan emas ini akan terjadi juga hari ini apabila data-data yang terjadi hari ini bisa membuat penguatan dolar semakin kuat, atau sebaliknya? Nah, ini dia. Karena kalau saya lihat untuk hari ini tendensinya agak sedikit sideways, tapi kemungkinan besar bisa jadi besok adalah puncak untuk emas kembali naik lagi ke atas. Oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader untuk melihat terus informasi-informasi terutama fundamental supaya bisa menjadi alasan atau pegangan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, kita tinggalkan tema kita. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Bagaimana ke analisa teknikal kita pada hari ini rekan trader? Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat di sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini, untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika mengalami tendensi penguatan ya, masih menguat. Seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi, kita akan lihat rekan trader sampai hari ini, karena akan ada news-news juga. Kalau menurut saya indeks dolar Amerika ini dia masih bisa punya peluang penguatan sampai level tertingginya di seputaran sini rekan trader. Nah, 102.802 malahan bisa naik lagi ya. Tapi saya sekali lagi bilang bahwa hati-hati pelemahan. Pelemahan itu bisa saja terjadi sampai di seputaran 102.36362, atau malahan pelemahan itu dia bisa turun sampai level yang paling terendah, malahan rekan trader saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga sampai level yang paling terendah itu di seputaran sini rekan trader, 102.215 rekan trader, kalau memang datanya tidak menunjang hari ini. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa untuk indeks dolar Amerika hati-hati ya, dia bisa sampai di level sini ya, 102.215 ya, atau dia bisa sampai menuju ke level 102.802. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD, pergerakan Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD mengalami tendensi pelemahan ya pada hari ini. Pelemahan pada hari ini kita udah bisa lihat karena memang penguatan dolar masih sangat kuat hari ini ya. Tendensinya apalagi akan masuk berita. Saya bisa bilang bahwa
pelemahan ini bisa saja dia turun sampai level 1.09096 atau bisa sampai ke nilai maksimal pelemahan dia itu pada hari ini seputaran 1.08996. Tapi sekali lagi rekan trader, saya bilang rekan trader hati-hati, hari ini ada news. Saya bisa bilang bahwa dia ini bisa kembali lagi ke level 1.09535. Nah ini dia, hati-hati rekan trader. Makanya saya bilang hari ini kita harus hati-hati rekan trader. Pelemahan bisa terjadi sampai 1.08996, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai level tertinggi di seputaran 1.09535 rekan trader. Segala sesuatu bisa saja terjadi, ya, terutama hari ini akan ada news yang banyak pada hari ini. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas. Pound sterling angkel saham dolar pergerakannya sangat luar biasa hari ini dan tendensi pelemahan masih sangat kuat. Kemarin dia melemah, benar-benar terjadi pelemahan yang sangat dahsyat ya. Kalau saya bilang rekan trader, dia ini sekarang mungkin tendensinya dia masih sideways ya, dia masih tes lah ya. Tapi pelemahan bisa saja terjadi dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 1.26673. Akan tetapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Bisa saja dia kembali naik lagi sampai level tertinggi. Malahan saya bilang dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran sini. Bisa 1.27469. Oleh karena itu sekali lagi rekan trader hati-hati pada hari ini. Saya sedikit agak main panjang rekan trader ya, karena saya berpikir hari ini news akan banyak dan tidak terkemungkinan news itu akan membuat perubahan terhadap dolar Amerika sehingga dia bisa berubah arah. Tapi pada prinsipnya dia akan bergerak antara 1.26673 sampai 1.27469. Untuk gold rekan trader, kita lihat dengan jelas pergerakan gold hari ini. Pergerakan gold hari ini rekan trader kita bisa lihat bahwa gold hari ini dan saat ini gold masih mengalami tendensi sideways. Ya, setelah kemarin turun sangat dahsyat sampai 1932, hari ini dia sedang mengalami sideways, tapi tidak tertutup kemungkinan gold hari ini agak sedikit mengalami penguatan ya. Hari ini akan sedikit mengalami penguatan dan dia bisa kembali lagi minimal sampai ke 1943 atau bisa sampai ke 1949. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa saya mengambil posisi bahwa apabila terjadi pelemahan dia akan turun sampai di level 1930. Tapi apabila terjadi penguatan dia ini bisa naik lagi yang signifikan rekan trader. Ini saya kasih sedikit analisa. Sampai di level 1943 atau tidak tertutup kemungkinan dia lebih tinggi lagi sampai ke 1946 di sini. Nah, ini dia. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa hari ini news akan banyak. Oleh karena itu hati-hati. Pembalikan arah bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk pergerakan USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi yang kuat terjadi pelemahan. Ya, tadi masuk di pasar Asia agak sedikit menguat, tapi setelah masuk pasar Eropa dia melemah. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan dia, kalau menurut saya dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah itu di seputaran 142.741. Tapi kembali lagi tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali berbalik arah lagi dan bisa saja dia naik sampai level paling tertinggi di seputaran 144.161. Oleh karena itu rekan trader, mari kita lihat arah pergerakannya. Kalau saya sih melihatnya sih dia sampai di arah sini malahan. Nah ini dia ya. Oke, 142.741 sampai 144.161. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kembali lagi rekan trader, analisalah apa yang telah saya bawakan ini. Karena analisa yang saya bawakan ini bukanlah 100% benar. Oleh karena itu, tugas rekan trader untuk menganalisa lagi, mempertajam lagi analisa yang telah saya buat supaya bisa menghasilkan sinyal yang luar biasa. Salam profit Indonesia.